Ya, silakan Mbak Puji. Oke, terima kasih Mas Hari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aduh, Wabarakatuh. ya, ini Bu Guru baru ini. Terima kasih untuk Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing ya Pak Bas ya. Bukan ngajarin ya. Maaf ya teman-teman, ini kita hanya berbagi pengalaman saja, berbagi cerita tentang kegiatan saya sehari-hari dan selama di Herbalife gitu ya, menjalankan pekerjaan saya dan Herbalife juga gitu ya. Kita mulai aja ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Puji. Halo. Waduh, banyak mentor nih. Terima kasih ya mentor-mentor semua sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing malam ini. Dosen tambahan ya. Oke. Nah, ini saya teman-teman dulu sebelum Herbalife ya, saya berat badannya 42 kilo, kemudian punya masalah kesehatan. Akhirnya tahun 2011 saya bertemu dengan Herbalife. Ini ya. Oh ini. Tahun 2011 saya bertemu dengan Herbalife, kemudian saya konsumsi Herbalife. Mungkin teman-teman udah tahu ya, alasannya awalnya kenapa saya minum Herbalife ya. Nah, awalnya karena Pak Torik nih. Mana Pak Torik? Ya, nah, Pak Torik ada di samping saya. Nah, awalnya karena kesehatan suami saya yang kurang baik, obesitas, kemudian saya khawatir dengan kesehatan suami saya, sudah berbagai macam cara ya untuk menurunkan berat badan, tapi ternyata belum berhasil. Kemudian saya mendapatkan flyer tentang nutrisi Herbalife ya. Kemudian akhirnya Pak Torik minum nutrisinya dan turun 13 kilo. Akhirnya kami sekeluarga minum nutrisi ini sampai hari ini. Terima kasih Mbak Astri, Pak Basuki ya sudah membimbing kami sampai hari ini. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman. Ini sponsor saya, Mbak Astri sama Pak Basuki. 11 tahun yang 9 tahun yang lalu kami bertemu dan sampai hari ini masih setia membimbing saya sampai hari ini. Terima kasih. Kemudian ini Mbak Nanda dan Pak Gali juga terima kasih. Mbak Nanda, Pak Gali lagi meeting di tempat lain ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman, latar belakang saya lulus dari Teknik Sipil tahun 1999 ya di Jakarta. Kemudian setelah lulus saya langsung bekerja di PT JVC Elektronik ya di Karawang sampai 2003 karena waktu itu memang saya sedang hamil, jadi saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Kemudian 2003 ini setelah saya melahirkan 40 hari teman-teman, saya merintis usaha apotek karena waktu itu niatnya sih untuk membantu orang tua karena memang orang tua saya sudah merintis membuka terlebih dahulu klinik. Nah, gitu ya. Akhirnya karena klinik ini butuh support obat, nah makanya harus ada apoteknya. Nah, akhirnya saya berusaha untuk menjalankan usaha ini sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 17 tahun ya. Gitu. Kemudian saya bertemu Herbalife tahun 2011 dan mengkonsumsi sampai sekarang, menjalankan bisnis Herbalife secara part-time dari 2012 sampai sekarang. Karena waktu itu setelah minum nggak langsung bisnis ya. Nah, kemudian tahun 2012-nya baru saya memulai bisnisnya. Nah teman-teman, tentu bingung ya. Latar belakang saya sipil, tapi saya merintis untuk usaha apotek karena waktu itu memang kondisi yang ya saya harus berani memulai gitu seperti itu ya karena untuk membantu orang tua. Jadi akhirnya saya belajar dari nol, otodidak sendiri gitu ya, mulai dari menyusun obat gitu ya, kemudian mengelis nama obat, isinya apa, kemudian membuat list
harga gitu ya, saya kerjakan sendiri waktu itu. Nah setelah itu jadi akhirnya saya memang dibiarkan oleh orang tua saya untuk menggali sendiri gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang memulai Herbalife gitu ya dengan latar belakang yang berbeda dengan nutrisi ataupun misalnya dengan bidang kesehatan, jangan berkecil hati karena semua bisa dipelajari gitu ya. Nah kemudian manajemen klinik 24 jam Gempol 1 gitu ya tahun 2015. Nah ini pun qadarullah ya teman-teman, karena memang kondisi yang memaksa saya untuk akhirnya belajar lagi gitu ya. Karena waktu itu manajemen klinik ini memang dilakukan oleh bapak saya dan tante saya gitu ya. Jadi saya hanya waktu itu mengelola apotek saja terpisah dari klinik gitu ya. Nah tahun 2015 tante saya meninggal, jadi akhirnya saya mau tidak mau harus mengambil alih peran tanggung jawab untuk mengatur gitu ya. Mulai dengan yang bisa saya kerjakan lah waktu itu ya, dengan memberesi administrasi, memberesi operasional sehari-hari seperti apa, pencatatan. Nah ini ada hubungannya nanti teman-teman sama yang akan kita bicarakan nanti ya. Kemudian tahun 2017 saya memberanikan diri juga membuka klinik Gempol 2 ya, jadi cabangnya dari Gempol 1 itu membuka sendiri kalau itu. Jadi saya juga belajar lagi bagaimana untuk mengambil keputusan sendiri, untuk mengatur operasional gitu ya. Walaupun waktu itu ayah saya mengatakan tenang aja katanya, nanti dibantu gitu ya. Tapi pada kenyataannya saya tuh harus jalan sendiri juga gitu ya. Dan Pak Torik membantu sih, tapi hanya untuk advice saja gitu ya. Kemudian, nah ini teman-teman, jadi kalau misalnya ya teman-teman saat ini mengulas yang tadi gitu ya, kalaupun misalnya bisnis itu akan berubah dengan kondisi sekarang temannya, jadi teman-teman memang harus berusaha untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Saya pun seperti itu, harus memulai lagi, belajar lagi, beradaptasi lagi gitu ya. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang kondisinya sebelumnya menggunakan NC untuk DMO untuk melakukan bisnis Herbalife gitu ya, mau tidak mau teman-teman mulai saat ini gitu ya harus berusaha untuk belajar ke online ya, seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman, jadi di sini saya ingin memperlihatkan perbedaan bisnis konvensional dan Herbalife gitu ya. Mungkin di sini banyak yang teman-teman yang sudah menjalankan bisnis yang lain, banyak ya? Atau misalnya bekerja di tempat yang lain gitu ya, selain di Herbalife, atau misalnya masih part-time, seperti itu. Nah, dulu saya dengan Pak Torik juga sama melakukannya. Dulu Pak Torik juga part-time sama dengan saya gitu ya, tapi karena sekarang Pak Torik sudah full-time, jadi Pak Torik lebih banyak melakukan Herbalife, seperti itu. Nah, ini sedikit perbedaan atau bisa kita bandingkan gitu ya teman-teman antara bisnis konvensional dan Herbalife ya. Nah ini untuk bisnis konvensional yang saya rasakan nih teman-teman ya, investasi di awal itu sangat besar gitu ya. Sedangkan bisnis investasi di Herbalife itu kalau menurut bisnis itu kecil gitu ya. Misalnya untuk memulai Herbalife dengan level SC atau 35% itu kan sekitar 7 juta ya. Nah itu tuh menurut saya tuh kecil sekali gitu ya. Tapi kenapa kadang banyak orang yang tidak bisa melihat peluang yang diberikan oleh Herbalife kepada member-membernya gitu ya. Kemudian sambil baca ya. Oke. Nah, ini ya.
Nah, ini investasi besar di awal itu biasanya ya kalau untuk bisnis konvensional itu kita harus punya bangunan, kemudian untuk melengkapi fasilitas, kemudian harus punya stok barang. Kalau untuk Herbalife, stok barang dengan jumlah yang kecil saja, kita putarkan, kita minum gitu ya. Break even-nya juga cepat gitu ya. Nah, nanti dibahas ya untuk break even point-nya ya. Kemudian untuk dua itu birokrasi atau perizinan yang ribet. Ya, untuk bisnis konvensional khususnya saya ya gitu untuk apotek dan klinik itu dirasa birokrasinya memang agak ribet karena berhubungan dengan pemerintah seperti itu, dengan pajak, dengan dinas kesehatan, dengan dinas perdagangan seperti itu. Nah, kalau di Herbalife sih saya rasa selama ini gitu ya, saya ini tidak ada birokrasi yang ribet ya. Untuk buka NC juga kan hanya kita berhubungan dengan PT Herbalife, kemudian Herbalife yang mengurusi semua perizinan ke dinas perdagangan dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian bisnis konvensional itu butuh banyak tenaga kerja teman-teman ya, jadi butuh banyak manpower. Nah, ini juga kesulitan yang saya rasa sih setelah sekian 17 tahun saya berbisnis konvensional gitu ya, ribet karena harus mengurus banyak orang gitu. Belum orang keluar masuk gitu ya. Kemudian harus mencari yang tenaga yang ahli lah gitu ya, karena butuh perawat seperti itu ya, butuh dokter, butuh tenaga farmasi, itu kan harus punya latar belakang khusus seperti itu. Nah, kalau di Herbalife gitu ya, kita bisa melakukannya sendiri teman-teman. Melakukan sendiri, Herbalife menerima kita apa adanya ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Saya juga lulusan sipil, tapi saya juga bisa melakukan Herbalife gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, biaya operasional tinggi. Nah, ini biaya operasional juga karena orangnya banyak gitu ya, jadi butuh biaya banyak untuk operasional sehari-hari gitu ya, bayar karyawan, untuk dokter dan sebagainya. Nah, untuk Herbalife itu biaya operasional rendah karena paling untuk misalnya NC gitu ya, NC itu kan misalnya sewa yang nggak usah, bisa nempel dulu sama sponsornya gitu ya. Kemudian yang online tuh hanya butuh misalnya handphone dan kuota gitu. Nah, beda nih kalau dengan bisnis konvensional yang selama ini saya jalanin gitu ya. Kemudian tidak ada yang membimbing teman-teman. Nah, tadi seperti dari awal saya jelasin ya, saya tuh belajar sendiri, otodidak gitu ya, tidak ada yang membimbing. Terus sempat mengalami pasang surut, ditipu sama sales gitu ya, sales obat, uangnya diambil, barangnya nggak ada gitu ya. Nah, kalau di Herbalife tuh ada yang membimbing, ada yang mengarahkan gitu ya. Kecuali yang agak sulit mungkin ya, kalau misalnya member kita atau konsumen kita yang sulit dibimbing, nah itu beda lagi ceritanya ya. Kemudian BF, nah ini balik modalnya lama kalau di bisnis yang saya jalanin gitu ya, karena memang biayanya besar, jadi balik modalnya juga lama. Jadi dalam waktu seperti saya nih sekarang buka Gempol 2 gitu ya, cabangnya dari Gempol 1 itu belum bisa balik modal, padahal sudah 3 tahun gitu teman-teman ya, 3 tahun memang tidak nombok, tapi modal yang dikeluarkan itu belum kembali semuanya gitu ya, apalagi untuk profit, untuk bagi-bagi sisa hasil usaha atau seperti itu ya. Nah, kalau di Herbalife saya lihat tuh BP-nya cepet ya, balik modal cepet. Misalnya SC nih modalnya 7 juta gitu, dengan kita menjual sarapan sehat ya, 1 shake, 1 alo, termo dan PPP gitu ya, 13 paket misalnya di NC gitu ya, itu kan sudah kembali dan profit sudah bisa kita langsung dapatkan ya gitu. Kemudian tingkat stres lebih tinggi. Nah, ini yang paling bikin saya nggak suka, pasti yang karyawan ya, Pak ya. Nah, ini yang bikin kadang terbawa sampai ke rumah teman-teman ya. Nah, ini yang agak bikin saya kadang di rumah jadi terbawa gitu ya. Sinan Pak. Karena kadang-kadang kerjanya juga dibawa ke rumah gitu, terus kemudian stresnya ke bawah-bawah, mikirin ini terus karyawan segala macam gitu ya. Nah, kalau di Herbalife memang juga ada masalah ya teman-teman ya, sama aja gitu ya. Konsumen kita begini, member kita begini, supervisor begini. Tapi kalau menurut saya, kalau di Herbalife tuh apa ya?
ada komunitas itu teman-teman ya, komunitas yang menguatkan, komunitas yang bisa sharing sama kita gitu ya, berbagi cerita gitu. Kemudian ada jalan-jalannya juga gitu ya, training berasa tapi nggak berasa training gitu ya. Kemudian ada yang membantu sponsor atau mentor gitu ya. Tapi tentu juga dengan adanya sponsor dan mentor itu juga bukannya kita akhirnya jadi tidak mandiri ya teman-teman ya, tapi memang mereka advisor saja, untuk actionnya ya kita harus melakukan sendiri. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Nah, okay. Nah ini teman-teman, ini saya sedikit membahas tentang sifat pebisnis. Nah ini yang sering didiskusikan nih sama Pak Ade ya. Didiskusikan sama Pak Ade kalau lagi ngobrol. Nah ini teman-teman, ini saya ulas kembali ya. Memang apa ya yang saya lihat gitu ya, kadang member Herbalife itu belum sepenuhnya menunjukkan mental pebisnis gitu ya, mental pebisnis, karena memang mungkin dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, jadi akhirnya untuk berbisnis itu memang agak berbeda haluan, beda kuadran gitu ya dari karyawan gitu ya. Nah ini tahan banting atau mentalnya harus kuat gitu ya. Misalnya jangan baperan gitu, konsumennya pergi atau konsumennya sudah tidak minum lagi gitu ya. Jangan baper, bisnis konvensional juga sama. Nah, udah biasa kalau bisnis gitu ya. Seperti sekarang nih teman-teman, masa pandemi ini kan memang semua orang berada di titik yang apa ya, hampir semua lah ya, titik terendah lah ya dalam berbisnis gitu. Saya pun sama mengalami omset turun sampai 60% gitu ya, sedangkan karyawan tetap harus digaji gitu, kemudian pengeluaran bertambah banyak ya, harus menyediakan APD yang harganya selangit gitu ya, tuntutan dokter, tuntutan karyawan gitu ya. Jadi kita harus apa ya mengikuti gitu teman-teman ya, mengikuti, sabar, dan kalau kata orang Sunda mah apa ya, leken gitu ya, leken ya jalannya aja gitu, apa yang ada tapi kita terus berinovasi gitu ya. Nah ini dia, tahan mental teman-teman ya. Sponsor misalnya nih nggak mau bantu gitu ya, kamu jalan sendiri gitu, jangan ngambek gitu ya. Gitu harus untuk bisnis konvensional pun seperti itu gitu ya. Jadi ini bisnis kita, jadi kita harus memang menjaga, kita sendiri yang harus menjaga bisnis kita gitu ya. Nah ini banyak inovasi. Nah ini nih teman-teman nih, banyak inovasi sangat dibutuhkan di saat ini ya. Dan alhamdulillahnya ya Herbalife menyediakan platform gitu ya untuk kita berinovasi dari NC ke online seperti itu. Dari yang tadinya bertatap muka jadi akhirnya harus menggunakan teknologi gitu ya. Yang tadinya jarang, nggak pernah Zoom seperti saya gitu, akhirnya jadi ke bawah juga. Ya Herbalife itu banyak inovasi ya, entah itu misalnya promosi juga termasuk inovasi ya teman-teman ya. Jadi Herbalife tuh nah tapi kadang member Herbalife tuh nggak ngeh gitu ya dengan inovasi-inovasi yang dibuat oleh PT Herbalife. Padahal luar biasa loh teman-teman, disediakan gitu ya hadiah, promosi dan sebagainya. Nah itu kita harus manfaatkan banget gitu ya. Nggak usah mikir-mikir lagi deh pokoknya gitu ya. Kemudian fleksibel dengan berbagai situasi. Nah ini dia teman-teman, fleksibel dengan berbagai situasi gitu ya. Jadi memang harus, bisnis itu memang harus fleksibel, nggak bisa pokoknya mau begini gitu, nggak bisa gitu ya. Dan kita pun fleksibel misalnya terhadap konsumen gitu ya, asal konsumen senang dulu gitu ya, nanti baru kita lakukan, ibu boleh makan ini tapi dikurangin ya jumlahnya seperti itu gitu ya. Kemudian ini harga naik, Bu ini kalau dibandingkan dengan makan biasa kan ini lebih murah gitu. Jadi harus fleksibel lah dalam berbisnis gitu ya. Kemudian fokus dengan goal. Nah ini dia, fokus dengan goal. Kan ini bisnis kita ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak punya goal ya sejalan-jalannya bukan bisnis ya. Kita goal tuh kan kalau di Herbalife tuh volume point ya. Nah, volume point berarti artinya uang ya. Nah,
omset gitu ya. Omset itu apa? Uang. Uang itu berarti profit. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mau profit tinggi, ya kita harus omset tinggi. Kalau omset tinggi berarti harus apa? Harus DMO-nya juga harus lebih banyak gitu, ya. Berkomunikasi dengan baik. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Berkomunikasi ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya. Dalam semua bisnis atau sebagai karyawan pun memang harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kemudian disiplin waktu. Nah, ini disiplin waktu. Teman-teman kan disiplin waktu ini di Herbalife itu nggak ada bos ya. Nah, bosnya diri kita sendiri. Jadi ya memang harus mengatur sendiri, waktu sendiri gitu ya. Jangan melakukan hal yang tidak produktif, artinya hal yang tidak menghasilkan uang gitu. Gitu dalam bisnis. Jadi kalau dalam bisnis itu kan waktu itu adalah uang gitu ya. Jadi yang saya lihat tuh kalau di Herbalife ada nih, maksudnya kalau libur, lebaran, bisnisnya berhenti gitu. Nah, jangan ya. Oke lah libur misalnya seminggu, tapi setelah itu ya kembali lagi gitu. Tokonya dibuka lagi gitu. Malah Herbalife itu lebaran pun kan kadang suka ada closing ya. Wah, luar biasa tuh. Gitu. Jadi saya pun di klinik itu meminimalkan untuk hari libur atau ini tutup tuh jarang banget, kecuali lebaran aja gitu ya. Jadi hari lain tanggal merah gitu ya, ya buka karena memang kita mengejar omset gitu ya. Kemudian kan kalau Herbalife kan lebih enak, malah Herbalife tuh bisa di mana aja ya, lagi jalan-jalan kita closing gitu ya, lagi liburan, lagi di mana gitu bisa closing. Itu lebih enak menurut saya gitu ya. Kemudian mengambil tanggung jawab atau peran. Nah, ini dia teman-teman. Karena di Herbalife itu kita berbisnis sendiri, ya kita harus menjaga sendiri, harus bertanggung jawab juga gitu, berperan memimpin. Nah, yang sudah punya tim supervisor ya harus dipimpin, kemudian yang punya konsumen dan member juga ya kan harus dipimpin. Jadi harus mengambil tanggung jawab. Jangan menyerahkan pada sponsor atau mentor. Nah, nggak akan pinter-pinter kalau kayak gitu ya. Karena memang yang saya rasakan seperti itu teman-teman ya. Dalam bisnis konvensional pun memang harus mengambil tanggung jawab dan berperan. Karena dari situ nanti akhirnya kita akan belajar. Nah, belajar ketemu yang begini, mikir lagi, harus begini, oh ya, ntar jalan lagi, ketemu lagi sandungan, nah mikir lagi, seperti itu. Ya, nah ini teman-teman, dua hal yang terakhir ini yang tentu akan ini menjadi fokus kita, yaitu disiplin keuangan dan disiplin administrasi. Disiplin keuangan ini saya rasa penting sekali ya. Karena kalau tidak disiplin, bisnis kita akan bangkrut, teman-teman ya. Bukan hanya di bisnis konvensional, Herbalife dan semuanya lah ya. Dalam keluarga juga seperti itu. Nah, sayangnya tidak semua member Herbalife itu menjalankan bisnis dan menyadari bahwa dirinya sedang menjalankan bisnis. Nah, jadi kadang nih disiplin keuangannya suka jebol ya. Suka jebol gitu ya. Disiplin keuangan dan administrasi. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia teman-teman. Administrasi keuangan sangat penting dalam bisnis untuk bahan evaluasi sebagai dasar untuk membuat keputusan dan tindakan selanjutnya. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi dulu pun awal saya untuk memulai apotek dan mengambil alih atau mengambil tanggung jawab manajemen di klinik Gempol yang pertama, saya pun awalnya adalah memperbaiki administrasi dulu, memperbaiki administrasi dan keuangan, karena waktu itu memang pencatatannya juga tidak jelas gitu ya, kemudian keuangannya juga kurang rapi gitu. Jadi saya pikir apa yang bisa saya lakukan dulu gitu ya waktu itu, karena tidak ada yang mengajari saya juga gitu. Jadi akhirnya saya putuskan udahlah benerin administrasi dulu, pencatatan, nanti akhirnya ujung-ujungnya keuangan. Nah, setelah itu ya bisa yang lain gitu ya, untuk karyawan, untuk dokter dan sebagainya seperti itu. Nah, ini teman-teman, manajemen keuangan ya, mencatat dengan disiplin uang pemasukan dan pengeluaran. Jadi ini sangat penting sekali ya.
Saya pun di klinik atau di apotek itu ada buku ya untuk pemasukan dan pengeluaran. Sampai fotokopi gitu ya, sampai beli galon pun itu ditulis. Gitu ya. Harus ada struknya. Nah, itu di saya gitu ya. Nah, saya pikir di Herbalife juga itu penting gitu ya. Ada uang masuk, uang keluar gitu ya, yang di NC gitu. Karena kalau misalnya nih tidak ada, itu akan apa ya? Mana sih misalnya suami nanya atau istrinya nanya gitu ya, mana ini hasil penjualan gitu, kok uangnya nggak ada gitu. Nah, kan ini buktinya kalau misalnya bisnis kita tuh bisnis besar, ada uangnya gitu ya, dan apa namanya, perusahaan-perusahaan besar lagi, apalagi pasti pembukuan keuangannya itu lebih jelimet lagi gitu ya. Nah, kita yang sederhana aja lah teman-temannya, ada uang masuk, ada uang keluar. Kemudian yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Kalau saya itu menyediakan beberapa rekening ya. Misalnya rekening klinik Gempol 1 terpisah, rekening apotek terpisah, rekening Gempol 2 terpisah, kemudian rekening pribadi saya sendiri pun terpisah gitu. Nah, Herbalife terpisah juga. Herbalife dipegang sama Pak Tori gitu ya. Terus kemudian rekening pribadi saya sendiri misah juga. Nah, jadi apa ya? Tidak campur gitu, teman-teman ya. Karena ini akan berbahaya kalau misalnya nyampur nggak jelas nanti modal yang mana, profit yang mana gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di Herbalife tidak mempunyai rekening yang terpisah, bisalah pakai dompet gitu ya, atau pakai kaleng bekas shake gitu, seperti yang dulu pernah diajarkan pakai amplop gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin dipisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis ya. Nah, uang bisnis sendiri ini ya itu nanti dipisah lagi. Uang bisnis itu ada uang modal dan uang profit. Nah, yang modalnya jangan dipakai. Uang modalnya itu untuk beli produk lagi, ya. Karena kalau uang modal dipakai, nanti barangnya habis, gitu. Saya pun begitu, teman-teman. Di apotek itu, uang apotek itu tidak boleh ganggu-gugat, kecuali keadaan yang, apa namanya, insidental gitu ya, membutuhkan uang tambahan, atau misalnya untuk perluasan bisnis seperti itu, baru saya pakai. Kalau misalnya untuk biasa tidak boleh diganggu gugat itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak menggunakan uang modal untuk kepentingan selain bisnis. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ya teman-teman. Jadi uang modal sebisa mungkin aman, karena ini kan bisnis ya teman-teman ya. Jadi memang harus dijaga, kita yang menjaga gitu. Yang saya lihat sih kadang ada member Herbalife yang melakukan Herbalife tapi tidak merasa itu sebagai bisnis. Nah, sebagai apa tuh? Sebagai hobi. Hobi ya, air mengalir, atau misalnya, jangan teman-teman, karena ini kalau misalnya teman-teman memang keinginan untuk melakukan Herbalife ini sebagai bisnis, yang harus dijaga. Seperti itu ya. Nah, kemudian bijak menggunakan profit. Untuk mengembangkan bisnis, misalnya ada biaya training gitu ya, biaya gadget, kemudian untuk promosi ya. Nah, ini untuk pengembangan bisnis penting nih ya. Jangan sampai nih pas waktunya training uangnya nggak ada ya. Kayak misalnya nih kalau Herbalife kan setahun sekali biasanya kita ekstravaganza ya, ekstravaganza di luar misalnya. Nah, itu tuh harusnya sudah dibudgetkan karena itu merupakan salah satu investasi kita. Ya, investasi kita untuk pengembangan bisnis. Memang uangnya nggak langsung terlihat gitu ya. Hasilnya, tapi itu kan nanti akan kita dapatkan kalau misalnya kita membawa tim, supervisor gitu ya, itu kan membangun kita untuk mendapatkan royalti dan bonus gitu. Jadi pikirannya pengembangan bisnis jangka panjang seperti itu ya. Nah, terus kemudian untuk gadget, untuk DMO ya, sekarang kan online nih, jangan alasan gadgetnya dipakai anak ya. Dipakai anak untuk sekolah. Kalau menurut saya, kalau gadget itu untuk melakukan DMO yang akhirnya akan meningkatkan omset kita, tidak apa-apa gitu ya, bagus malah ya.
untuk membeli gadget untuk kelancaran bisnis kita. Kecuali gadgetnya dipakai untuk hal yang lain, bukan untuk bisnis. Nah, itu tidak saya sarankan. Tapi kalau gadget untuk bisnis sih nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Itu kan ini pengembangan bisnis kita gitu ya. Kemudian untuk promosi, misalnya untuk konsumen kita beli apa, shaker gitu ya, nggak masalah juga, botol gitu. Karena ketemu apa namanya, promosi juga kan itu membangun bonding ya dengan apa namanya, dengan konsumen seperti itu. Kemudian investasi misalnya. Nah, investasi ini apa namanya, kalau di bisnis seperti saya kan harus seperti lahan atau misalnya bangunan gitu ya, untuk backup juga gitu. Nah, di Herbalife juga saya rasa butuh investasi yang seperti nanti misalnya sudah ada uang lebih gitu ya teman-temannya, untuk seperti milioner tim gitu, seperti Pak Bas gitu ya, atau Bu Ida gitu kan, udah banyak uang lebih tuh. Itu saya sarankan sih untuk membeli investasi yang sifatnya seperti apa, tanah atau bangunan, karena itu akan apa, nilainya akan bertambah. Nah, kalau kendaraan tuh nilainya turun. Nah, itu bukan investasi, tapi itu biaya gitu ya. Nah, itu teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bijak melakukan profit itu zakat dan sedekah. Nah, ini teman-teman jangan lupa untuk berbagi gitu ya. Karena memang lebih banyak kita memberi, akan insya Allah akan banyak menerima juga. Kalau uang udah berlebih kan kita zakat atau sedekah nggak mikir ya menunya. Mau ngasih saudara, mau ngasih orang tua gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini dia yang terpenting, biaya hidup teman-teman. Biaya hidup kita sehari-hari gitu ya, untuk di rumah. Oke, kita bahas lagi. Nah, ini teman-teman kita bahas untuk biaya hidup. Profit untuk biaya hidup. Kita tanya dulu nih, apakah biaya hidup bulanan itu ditanggung suami apa enggak? Nah, gitu ya. Kalau ditanggung sama suami, misalnya nih, saya nih gitu ya, enak tuh bisnis Herbalife, profitnya bisa dipakai sendiri ya. Bisa dipakai sendiri gitu ya. Untuk ditabung seperti itu gitu. Kemudian, apakah biaya hidup bulanan itu ditanggung bersama? Nah, kalau yang ditanggung bersama ini harus didiskusikan dengan pasangan kita. Mana bagian kamu ya yang harus dibiayai, itu sebagian saya mana, misalnya gitu. Nah, itu harus di-sharingkan seperti itu. Nah, kemudian apakah biaya hidup bulanan itu ditanggung sendiri? Maksudnya murni dari Herbalife, kita makan hanya dari Herbalife. Nah, ini harus sangat apa namanya, tercatat. Harus sangat fokus, harus sangat apa lagi ya? Nah, hitung dengan pasti berapa kebutuhan bulanannya ya, termasuk minum Herbalife-nya. Jadi harus jelas angkanya. Biasanya setiap bulan tidak jauh berbeda kecuali ada kejadian insidentil. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali pencatatan, apalagi yang memang periuk nasinya dari Herbalife gitu ya teman-teman ya, karena memang apa namanya, hitungan itu harus pasti. Nanti seperti saya tadi bilang, administrasi itu kan menentukan, akan dievaluasi dan akan menentukan keputusan selanjutnya gitu ya. Jadi memang harus pasti. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini diagram ini sih saya dapat dari sumbernya Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management ya. Ini tentang prinsip keuangan yang ideal gitu ya. Nah, ini profit ya teman-teman ya. Ini dari profit, saya pembagian profit atau alokasi dari profit ya. Ini ada 10% kebaikan itu sedekah atau zakat seperti itu ya. 20% masa depan tuh tabungan atau saving ya, yang bisa digunakan kalau misalnya keadaan yang seperti sekarang gitu ya, atau keadaan yang kurang baik lah seperti itu. Kemudian ada 30% cicilan. Nah, cicilan ini ya maksimal ya teman-teman, maksimal cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya. Kemudian 40% kebutuhan. Nah, gitu. Jadi ini idealnya ya teman-teman ya, pembagian dari profit, bukan omset ya. Profit, karena memang omset kan udah dipisahkan dari modal ya. Ini hanya untuk profit saja. Nah, teman-teman
saya sharing sedikit juga. Dulu saya punya pengalaman yang kurang baik juga tentang keuangan gitu ya. Awal-awal memulai saya Herbalife dengan Pak Torik itu keuangan saya kurang baik. Saya punya hutang sampai ratusan juta gitu ya. Karena apa teman-teman? Karena saya cepat merubah gaya hidup. Saya. Waktu itu kan 2 tahun Herbalife saya getim ya, Pak De. Nah, langsung waktu itu tuh saya langsung beli mobil baru 2 lagi kan. Karena waktu itu Pak Torik memutuskan untuk full time Herbalife, kemudian dapat uang apa ya? Jam sostek ya? Uang jam sostek, nah saya pakai DP, cicilannya uangnya dari Herbalife, ceritanya gitu. Nah, kemudian saya juga ada cicilan rumah waktu itu, memang belinya sebelumnya sih. Nah, jadi sempat, aduh gimana, saya juga sempat sharing sih sama Mbak Astri waktu itu, aduh saya porsi cicilan saya besar gitu ya, lebih besar dari 30% ini. Ternyata bikin saya deg-degan gitu teman-teman, dan Pak Torik menjalankan bisnis Herbalife sempat saya gimana ini gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu saya punya aset, karena mungkin sebelumnya saya sempat saving uang dalam bentuk lahan gitu. Akhirnya alhamdulillahnya untuk menyelamatkan keuangan itu saya bisa menjual aset itu gitu. Akhirnya membereskan hutang-hutang gitu ya. Dan waktu itu juga saya memutuskan untuk pindah rumah dan sedang membangun juga, akhirnya bisa selesai semua tuh teman-teman, alhamdulillahnya. Karena memang waktu itu tanahnya itu saya beli berapa ya? 120 juta, dalam waktu 3-4 tahun tuh bisa sampai 450 juta teman-teman. Dan akhirnya alhamdulillahnya itu waktu itu hutang bisa lunas. Nah, itulah gunanya teman-teman investasi atau saving uang itu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini alhamdulillahnya nih, alhamdulillah sekali ya. Ini diagram saya, keuangan saya saat ini gitu ya. Cicilan tinggal 8% lagi teman-teman. Yeay! 8% lagi. Kemudian kenapa ini? Kebutuhan ada ya sekitar 35% gitu ya. Kemudian ini sisanya bisa saya gunakan untuk zakat, sedekah, ataupun untuk bisa menabung teman-teman ya. Ini khusus untuk penghasilan Herbalife saja gitu ya, dari Pak Torik, alhamdulillah seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang sekarang misalnya masih punya kesulitan keuangan, bisa sedikit-sedikit diperbaiki gitu ya, dengan membereskan catatan dulu, kemudian membereskan administrasinya dulu gitu ya, meningkatkan omset penjualan seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya mencapai komposisi 10, 20, 30, 40% ini gitu ya. Ini kan ideal nih, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nah, ada 2 cara, mau pilih yang mana? Nah, 1, dengan mengurangi pengeluaran. Kayaknya nggak mungkin ya mengurangi pengeluaran, kecuali untuk hal-hal yang tidak penting mungkin bisa ya. Yang kedua adalah dengan menambah income. Nah, teman-teman bisa pilih nih yang mana. Tapi yang saran saya sih ya, karena mengurangi pengeluaran itu misalnya sudah mentok gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah income gitu ya. Nah, ini teman-teman, balik lagi ke sini ya. Bagaimana dengan cara menambah income tersebut ya. Kita harus memperkuat mental ya, bisa melakukan inovasi dengan berbagai macam kondisi bisnis kita seperti itu ya, naik turun seperti roller coaster gitu ya. Kita harus fleksibel dalam berbagai situasi, harus fokus dengan goal gitu ya, berkomunikasi, disiplin waktu, mengambil tanggung jawab gitu. Jadi
ya memang harus meningkatkan income. Meningkatkan income caranya seperti ini. Insya Allah dengan meningkatkan income kan dengan meningkatkan VP ya, VP kita dapat profit lebih banyak, berarti income kita juga lebih banyak. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini foto pertanyaannya nanti ya. Pertanyaannya nanti ya Mas Ari ya. Ya nanti Mbak Puji. Ya. Nah ini perjalanan sedikit saya sharingkan sedikit ya. Ini waktu saya di Sapporo nih sama Mbak Aziz, Pak Basuki gitu ya. Teman-teman memang Herbalife itu yang saya suka ya seperti ini gitu ya. Kita capek bekerja, ditolak sama calon konsumen gitu ya. Supervisor kita mundur perlahan gitu. Muntaber tanpa berita gitu ya. Nah ini yang yang saya suka, ada rekognisi ya. Kalau di bisnis saya konvensional tuh nggak ada rekognisi teman-teman ya. Nggak ada rekognisi, tidak ada jalan-jalan juga, mungkin jalan-jalannya di Indonesia aja gitu ya. Nah, ini alhamdulillah saya ini di Sapporo ya. Ini tahun berapa ya saya lupa nih. Extravaganza di Hong Kong kalau nggak salah. Tahun berapa ya Pak Dek? Lupa saya. Apa ya? WT ya? WT University ya Pak? Saya lupa ini dulu ya. Pak Torik kayaknya waktu itu masih part time deh ini. Nah. Ini di Bangkok, yang ini di Macau. Nah, di Macau ya. Luar biasa ya teman-teman, Herbalife mewujudkan impian saya teman-teman. Dulu saya tidak pernah terbayangkan untuk bisa ke luar negeri ya. Dulu saya setelah lulus kuliah tuh saya ingin melanjutkan kuliah saya ke luar negeri karena keterbatasan keuangan, tidak bisa gitu ya. Saya ingin sekali kuliah di luar negeri tapi ternyata tidak bisa. Ternyata Herbalife sudah mewujudkan saya untuk bisa pergi ke luar negeri gitu ya. Walaupun training kan ini nggak berasa training ya teman-teman ya. Wah, ini di Kuala Lumpur ya. Nah, ini saya baru jadi Jatim teman-teman. Ingat saya waktu Jatim saya jalan-jalan ke Kuala Lumpur sama anak-anak. Anak saya masih kecil nih ya, Fatan sekarang udah usianya 10 tahun. Oh, Pak Tarik ya. Kemudian ini di lokal ya, jalan-jalan di lokal di Bromo ini ya. 2 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, ini di Bali ABC ya? Dulu ABC ya, ini yang di Bali yang sekarang LDR itu ya. Kemudian ini saya camping. Anak saya 2 laki-laki, senangnya camping teman-teman. Jadi lihat alam gitu ya. Jadi akhirnya saya juga senang camping deh. Nah, gitu ya. Wih, ini ya di Merapi. Ini berapa tahun yang lalu saya juga lupa. Nah, ini anak saya yang paling besar sekarang sudah kelas 2 SMA, kemudian yang kecil kelas 5 SD gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini dia di Semarang kemarin ya. Setahun yang lalu ya. Nah, ini. Alhamdulillah. Ini kemarin nih ya. Nah, ini kira-kira ini yang lama. Nah, ini nih yang baru ini ya. Yang sama Pak Torik ya. Nah, ini kemarin teman-teman habis corona ininya dibuka ya Ranca Upas dibuka, saya langsung camping ke sana. Jadi sebenarnya memang di alam, jadi ya inilah menikmati alam gitu ya. Oh, ini seru teman-teman ya, luar biasa. Pak Torik sekarang jadi bapak rumah tangga teman-teman ya. Dia kerjanya di rumah. Kerjanya di rumah. Nggak apa-apa kerjanya di rumah ya, asal menghasilkan gitu kan. Nah, gitu. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa di rumah aja, karena memang di NC kan terbatas ya, sekarang terbatas gitu. Kemudian NC saya juga belum kondisinya normal gitu ya, mungkin konsumen masih banyak yang khawatir untuk datang ke NC seperti itu. Jadi Pak Torik lebih banyak mengerjakan Herbalife-nya di rumah, memfollow up supervisor seperti itu ya, organisasi. Nah, oke, teman-teman, sekian, terima kasih. Maaf ya, seadanya. Gitu. Yeay. Biasa.
Luar biasa. Ngomong-ngomong Gempol, saya jadi ingat Bu Ida. Dulu Bu Ida pernah di Gempol ya? Iya. Bu Ida, iya. Kan Bu dulu Bu Ida. Ida pernah cerita. Iya, Bu Ida dulu. Oh, pernah cerita ya? Mas Arif tahu? Ngisi member training, jadi latar belakang beliau pernah jadi apa fisioterapis ya di Gempol. Ya, beliau pernah ini tenaga fisioterapi di saya gitu apa itu. Luar biasa. Oke, guys, saatnya tanya jawab kepada pakarnya. Bayangkan beliau ini punya apotek, punya klinik, punya 2 lagi, nggak tahu-tahu 2. Begitu Herbalife ikut campur nggak Mbak Puji kalau Herbalife-nya atau Pak Tori? Kalau di Herbalife dulu saya waktu sebelum 2015 tuh saya punya konsumen masing-masing Mas Hari gitu ya. Jadi Pak Tori punya konsumen, saya juga punya konsumen gitu ya. Kemudian setelah kesibukan saya dari 2015 itu saya akhirnya kalau ada konsumen saya kasih ke Pak Tori gitu ya. Kalau ada referensi saya kasih ke Pak Torik gitu ya, Pak Torik yang suruh follow up gitu. Jadi saya sekarang ya di belakang layar teman diskusinya Pak Torik, kadang saya juga mengevaluasi juga gitu ya. Bu, tanggal segini udah berapa nih VP-nya gitu. Kok stoknya masih banyak? Itu kenapa itu stoknya masih banyak? Jadi saya merhatiin gitu-gitu. Luar biasa. Aduh. Oh, jadi ini Pak Toriknya mau Pak Torik Mas Ari. Bosnya Pak Torik ini. Misalnya ya Pak Torik misalnya mau promosi ini nih, oke, worth it nggak gitu ya. Ya paling teman diskusi aja sih gitu aja. Nanti setoran ya, tanggal 15, tanggal 20 setoran ke saya gitu. Luar biasa. Oke, saya bisa kebayang tuh seberapa ribetnya Mbak Puji dengan anggap aja yang kita ngomongin Herbalife deh, apotek sama 2 klinik yang luar biasa tersebut. Jadi teman-teman silahkan di chat atau mau langsung ngomong di Zoom ini bahwa saya kebayang banget ya manajemen keuangan itu hal yang sebenarnya itu sangat vital. Tapi kalau kita tahu kuncinya, kita bisa menjaga dengan baik. Nah, beliau ini adalah yang memiliki ibaratnya perusahaan gitu loh. Ribet banget gitu. Saya juga udah kebayang pusingnya gimana uang masuk, uang keluar, ada lagi uang dadakan, apalah gitu kondisi saat ini. Nah, silakan teman-teman saatnya bertanya kepada Mbak Puji, ahlinya. Monggo, silakan mau di chat akan saya bacakan. Atau langsung ngomong di voice note di mic-nya. Silakan, monggo teman-teman. Ini masih pada serius nggak sih? Masih pada on kan? Ya, Mbak Vivo. Mbak Vivo siapa namanya? Mbak Vivo siapa namanya? Mbak namanya siapa, Mbak? Silakan. Oh, Nina. Oh, Mbak Nina. Oke, monggo Mbak Nina, silakan. Bu, mau ini nanya perbedaannya disiplin keuangan dengan disiplin administrasi. Oh, gitu. Ya. Jadi gini teman-teman, manajemen pengaturan keuangan ya. Keuangan ya itu kas keluar masuk seperti itu, kas keluar masuk. Kemudian ya administrasi banyak sih kalau administrasi ya. Stok obat seperti itu ya, kita harus menjaga stok gitu. Herbalife juga punya stok kan. Nah, data konsumen seperti itu kalau di Herbalife. Kemudian apa lagi? Kalau kita punya visual gitu ya. Nah, itu kan VP member kita mau supervisor itu kan administrasi, kita harus paham ya. Di sini kan supervisor semua nih. Jadi kalau menurut saya administrasi itu hal-hal yang seperti itu gitu ya. Misalnya VP kita nih sudah sekian, nah kita harus paham jangan sampai nanti member kita udah mau supervisor gitu ya, kita belum paham kurangnya berapa gitu ya, kita tidak infokan ke dia. Kemudian administrasi untuk stok produk gitu ya. Kadang ada juga yang misalnya merasa stok 500 itu terlalu banyak gitu ya.
terlalu banyak tuh kalau misalnya berputar sebenarnya nggak masalah gitu ya teman-temannya. Itu untuk administrasi. Kalau keuangan ya seputar uang keluar masuk, kita harus disiplin. Kemudian kalau saya tuh kadang-kadang ya mungkin karyawan saya beranggapan saya tuh jelimet banget gitu ya. Teliti banget sih, struk cuman beli galon misalnya ditanyain sama saya, atau misalnya struk untuk beli apa gitu. Ini saya suka tanya, kalau struknya nggak ada, mana struknya gitu. Jadi memang kalau untuk administrasi dan keuangan memang kita harus agak streng gitu ya teman-teman ya. Karena kalau saya melihatnya, karena di tempat saya tuh banyak orang, jadi kita sebisa mungkin menutup kemungkinan kebocoran seperti itu untuk lebih mengefisienkan keuangan. Sebenarnya sih bukan pelit atau hitung-hitungan banget sih gitu ya. Cuma saya untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu. Ya. Yes. Paham ya, Mbak? Oke, Mbak Puji. Ada lagi? Ada Mbak Puji dari Mbak Hanifah. Terima kasih Mbak Puji. Ya, makasih ya Mbak Nina. Oke, ini Mbak Puji ada dari Hanifah. Terima kasih Mbak Puji. Jujur manajemen saya keuangannya berantakan. Bagaimana caranya mulai memperbaiki? Mulainya dari mana supaya nggak bingung? Ya, mulainya itu dari pencatatan, Mbak. Ya, pencatatan apa namanya? Barang yang terjual seperti itu, kemudian modalnya berapa, profitnya berapa, kemudian kita pisahkan antara uang modal dengan profit. Nah, modalnya jangan dikutak-atik, profitnya yang kita gunakan, profitnya pun dibagi ya. Profitnya pun ada yang untuk investasi pengembangan bisnis kita dan profitnya untuk memenuhi kebutuhan untuk uang memenuhi kebutuhan kita. Tapi itu tentu terpisah dari keuangan pribadi kita ya. Misalnya keuangan suami gitu ya, itu udah dipisah terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya profit kita tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan kita, ya kita harus meningkatkan profitnya. Bagaimana cara meningkatkan profitnya? Meningkatkan income-nya seperti itu gitu. Meningkatkan income-nya gimana? Ya balik lagi ya DMO dan sebagainya seperti itu. Gitu. Kurang lebih. Ya, betul kata Mbak Puji, Mbak Hanifah. Jadi dimulai dari sekarang. Jadi kalau misalnya dimulai dari sekarang gitu ya. Karena pencatatan itu kan penting untuk nanti kita evaluasi di akhir bulan ya teman-temannya. Akhir bulan saya tuh kalau di apotek atau di klinik akhir bulan itu bikin laporan bulanan, laporan kas istilahnya gitu ya kalau. Tapi ya bukan ngejelimet gimana juga, kita masih sederhana seperti itu. Yang penting laporan labanya berapa, kemudian laporan kas masuknya berapa, keluar berapa, berarti sisanya berapa seperti itu. Tapi itu rutin tiap bulan ada gitu. Kemudian laporan stok. Stok saya jangan sampai ada yang dead stock, karena dead stock itu kan biaya ya teman-teman ya. Misalnya kayak kita Herbalife, stoknya macet nih. Nah itu biaya buat kita gitu. Gimana caranya nih stok itu bisa keluar gitu ya, jadi duit gitu kan, muter lagi, jual lagi, jual lagi seperti itu untuk mendapatkan profit. Kalau misalnya lagi sepi ya teman-teman, kalau saya sih sama Pak Tony biasanya kita mengeluarkan promosi sendiri teman-teman seperti itu ya. Mungkin udah di-sharingkan ke beberapa supervisor saya ya, Pak Ida sama Bu Endang gitu ya. Kalau stok kita kan menurut mentor kita nih, misalnya stok kita tuh kan minimal ya 25% dari goal kita ya. Betul ya Pak De? Nah, itu tuh inget tuh ya, saya 25% dari goal kita. Kalau goalnya misalnya 5.000, berarti stok kita ya 1.250 VV ya. Kemudian 1.250, misalnya ternyata stok di lemari kita ada sampai 2.000 misalnya. Saya sih biasanya sama Pak Torik per minggu gitu ya, kok ini nggak sesuai di bawah rata-rata bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya gitu ya.
kenapa nih gitu. Mungkin keadaan banyak yang karena seperti sekarang gitu ya, kita keluarkan promosi biasanya gitu ya. Promosinya macam-macam tergantung kemampuan teman-teman semua. Kemudian kita hitung dulu pastinya ya, jangan sampai juga rugi gitu. Kalau menurut kami, saya dan Pak Torik itu nggak apa-apa lah misalnya untungnya sedikit gitu ya. Untungnya sedikit, yang penting barang bisa keluar, berubah lagi jadi uang gitu, kita belanja lagi seperti itu gitu. Gitu ya. Ya betul Pak Puji. Begitu. Betul Pak Puji. Ya, seperti itulah kami melakukannya gitu, Mas. Ya, setuju banget Pak Puji. Memang Ya. kelihatannya sih ribet. Kalau ini saya nambahin dikit ya Mbak Puji ya. Ya, boleh. Tuh, hal-hal yang seperti ini saya juga pernah mengalami. Kami pernah mengalaminya dan ini cukup fatal kalau kita tidak fokus pada manajemen keuangan. Kalau saya akhirnya mau memutihkan semuanya. Jadi kemarin saya retail ada, royalti ada, alhamdulillah bonus juga ada, tapi uangnya entah kemana gitu loh. Kok menguap aja gitu loh. Saya merasa tidak bisa menikmati hasil Herbalife kami gitu kan. Nah, akhirnya kita dari titik nol lagi, dari titik nol, mulai mencatat disiplin, mencatat apapun itu, mulai dari uang masuk, uang keluar, bahkan sampai beli bensin. Beli bensin itu awal-awal sih masih rajin ya. Sekarang akhirnya saya juga puyeng, akhirnya saya nggak catat lagi. Yang penting produk, karena bagi saya adalah mau produk itu wajib. Produk itu saya masuk berapa, tinggal berapa, kemudian kejual berapa. Itu yang paling penting. Nah, uang royalti sama bonus itu saya keep di rekening yang berbeda. Jadi saya ada untuk bisnis ada 3 rekening, untuk pribadi 1, untuk simpanan 1. Jadi total 5 rekening. Itu kalau kami ya, itu kami. Karena untuk 3 rekening berbeda untuk bisnis itu apa? Karena kan orang transfer kadang kalau ada BCA, ada Mandiri, ada BRI misalnya gitu kan. Nah, mereka bisa umumnya itu. Nah, kalau untuk simpanan saya bisa di Bank Permata, kalau yang satu lagi di Bank Syariah. Tuh. Kalau kami seperti itu. Jadi biar uang pribadi, uang tabungan sama uang bisnis itu segera berpindah. Jadi saya sekali masuk transfer langsung saya pindah-pindahin. Memang agak ribet. Kalau misalnya teman-teman agak sedikit susah mencatat, kalau saya tipikalnya saya transfer dulu baru saya catat kayak gitu. Ya, jadi teman-teman manajemen keuangan ini ya disesuaikan dengan masing-masing. Tapi caranya ya, garis besarnya seperti itu. Uang pribadi dan bisnis itu jelas harus dipisah, ya. Bisnis dan pribadi dipisah. Kemudian bisanya itu masih kayak Mas Hari itu rekening ya, sama berarti sama saya. Uang pribadi sama uang bisnis Herbalife itu dipisah. Kemudian dari profit. Nah, profit yang uang di bisnis itu kan modal ya, modal. Nah, kemudian uang yang profit itu juga dipisah gitu. Kalau saya pokoknya dipisah deh. Bisnis, pribadi, modal. Ya, jadi nggak nyampur gitu. Mana yang bisa kita gunakan setiap bulan, nah itu yang khusus, gitu. Yang lainnya misah gitu ya. Jadi kayak kita misalnya terima transferan langsung itu ada Pak Torik tuh di BCA gitu ya. Kemudian tabungan pribadi berdua nih ada di BNI. Jadi tiap bulan tuh Pak Torik transfer tuh dari BCA ke BNI gitu untuk mengamankan kepake. Nah, jadi yang Pak Torik gunakan di BCA ya untuk operasional gitu, untuk bisnis gitu ya. Jadi savingnya di BNI saya. Nah, saya pun kalau misalnya ada tabungan dari apotek atau dari klinik gitu ya, saya masukkan juga ke rekening tersebut gitu, ke rekening BNI itu. Nah, untuk sehari-hari saya misalnya untuk kebutuhan di rumah, saya pisahkan di dompet yang lain gitu. Jadi yang di BNI ini benar-benar uang tabungan saya kalau misalnya keadaan lagi bisnis tidak baik seperti itu ya, atau ada apalah gitu. Seperti itu. Jadi sama lah ya Mas. Intinya dipisahkan uang pribadi dengan uang bisnis,
kemudian uang profit dan modal juga dipisah seperti itu. Yes. Mbak Puji ada nanya nih dari Mas Iwan. Ya, boleh. Mbak mau tanya kalau lagi tugas nih sama istri itu bagus apa? Kalau bagi tugas nih sama istri itu bagus nggak ya? Saya suka gitu istri yang mencatat pembukuan terus lapor sama saya uang udah berapa. Jadi benar-benar uang herbal itu benar-benar dipisahin, nggak disatuin sama gaji. Ini statement atau gimana Mas Iwan? Atau pertanyaan Mas? Oh ini statement apa ya? Statementnya Mas Iwan ya? Coba ngomong statement apa ya? Kalau itu dipisah gitu ya Mas Iwan ya? Boleh ngomong langsung nggak Mas Iwan? Ini kalimatnya kalimat anak gaul nih, anak zaman now. Singkat-singkat itu. Ya Mas Iwan ya, mana Mas Iwan? Ah ya itu dia. Ya gimana Mas Iwan? Itu statement atau pertanyaan? Bukan, itu maksudnya tuh nanya. Itu kan saya suka gitu ya bagi-bagi tugas ya. Itu menurut itu kayak gitu tuh bagus apa enggak gitu maksudnya. Bagi tugas sama istri ya, Mas? Iya, bagi tugas. Saya kalau misalkan saya atur keuangan kayak gitu, saya suka pusing. Bagus atau Mas, bagi-bagi tugas ya. Memang istri kan yang keep keuangan keluarga ya, suami yang nyari uang. Nah, makanya saya paling males lah, maksudnya bukan paling males, pegang uang kayak gitu. Kayak orang itu kadang ya nggak bisa pegang uang banyak gitu ya, kadang suka boros. Jadi mendingan saya save ke istri langsung gitu. Kalau misalkan ada berapa, itu tinggal suka bilang sama saya gitu maksudnya. Iya. Ya. Kalau gitu bagus ya kalau kayak gitu ya. Iya Mas bagi tugas gitu ya dengan istri karena kan Mas Iwan kan masih kerja juga kan, jadi waktu terbatas. Jadi bagi tugas dirapikan, Mas tinggal kasih tahu aja sama istri nanti uang Herbalife, uang modal dan uang saving ya, uang tabungan juga dipisah. Nah maksudnya uang Herbalife itu uang operasional gitu ya, uang operasional misalnya untuk beli untuk tiket training lah, untuk apa promosi seperti itu. Kemudian uang modal juga udah sendiri terpisah ya Mas ya. Iya. Oh, ya memang jadi beberapa rekening sih, jadi beberapa rekening. Tapi insya Allah kalau beberapa rekening biasanya suka lupa untuk ngambil ya, betul nggak Mas Ari? Kalau ada di dompet tuh, aduh, kalau ada di dompet mah udah susah deh. Gitu. Yang saya alamin seperti itu. Kalau selama itu di rekening tuh biasanya lumayan agak tertahan gitu lah ya, nggak dikutak-atik gitu. Ya. Caranya bisa macam-macam teman-teman ya. Rekening di rekening banyak rekening boleh, atau misalnya bisa disiplin dengan dompet ya mangga gitu ya, gitu seperti itu. Iya sih, jadi kayak dipindah-pindahin gitu ya ke rekening yang lain gitu ya. Iya, dipisah Mas, bener. Sama Yang suka diambil nih misalnya antara saving tabungan dengan yang misalnya ada yang digunakan setiap hari gitu atau apa gitu, mending dipisah, jangan disatuin juga gitu. Oke. Terima kasih. Betul. Jadi gini teman-teman, intinya adalah kita harus memulai dari yang kecil dulu. Maksudnya begini ya, yang kecil itu kalau kita memanage uang yang kecil aja nggak disiplin, gimana manage uang yang gede? Gimana Pak Ade Basuki itu, uang Pak Ade Basuki, uangnya Mak Enanda, Pak Egali, yang ya kalau di buku cetak buku mutasi itu nggak cukup kali bukunya gitu loh, nolnya itu udah kelewat gitu loh. Nah, jadi kita mulai dari yang simple dulu. Makanya dari Allah itu atau Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau yang kecil aja lu aja nggak bisa manage, gimana mau kasih yang gede gitu loh. Jadi mulai dari yang kecil, disiplinkan, walaupun masih acak-adut nggak masalah. Tidak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting teman-teman mau melakukan. Ya nggak Mbak Puji? Nah, betul, mau mulai gitu ya. Misalnya tiap bulan nih nabung 100, 200 ribu, 500 ribu, nggak apa-apa. Ditabung tapi dipisah aja dari uang modal ya. Gitu, dari uang modal, ya dari uang kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Itu kayak nyimpen lupa gitu ya, nyimpen lupa. Nanti kalau pas ada kebutuhan yang mendesak baru bisa kita pakai gitu, seperti itu. Gitu. Ya, jadi memang
walaupun misalnya teman-teman sekarang Herbalife-nya masih begini-begini aja gitu ya, tapi tidak ada salahnya untuk membuat administrasi atau manajemen keuangan yang lebih baik, lebih rapi gitu ya. Karena jadi pebisnis itu kan pebisnis besar awalnya juga dari pebisnis kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi mulailah dengan hal-hal kecil, disiplin dengan diri sendiri juga, seperti itu. Dan pesan lagi ya, kalau misalnya kan ini ya uangnya besar ya, jangan cepat merubah gaya hidup. Itu itu apa ya banyak kasus lah ya di Herbalife. Saya sudah menjalani bisnisnya kurang lebih 9 tahun, jadi sudah banyak bertemu kejadian-kejadian yang memang akhirnya kurang baik gitu ya, dengan gaya hidup yang terlalu cepat berubah gitu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih Mbak Puji. Betul, jangan cepat merubah gaya hidup itu betul. Penting cepat merubah gaya hidup, kecuali beli sepeda. Sepeda. Sepedanya yang biasa aja dulu. Sepeda Pixie. Boleh tuh Pak Torik murah tuh sepeda Pixie. Betes lagi. Mbak Puji, ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Es. Bagusnya buka berapa rekening ya Bu? Buka berapa rekening? Kalau saya bisnis Herbalife 1 ya teman-teman. 1 ya. Bisnis Herbalife 1, saving pribadi 1 ya. Kemudian jelaslah kalau klinik, apotek itu pisah semua gitu ya. Itu aja sih. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya saya naruh di amplop karena kan tiap hari ya itu diambil gitu. Tapi kalau untuk yang Herbalife dan itu saya butuh itu paling sekitar 4 lah paling gitu ya teman-teman. 3 atau 4 gitu. Tergantung sih teman-teman income-nya ada berapa, ya berarti dibagi sesuai income-nya aja gitu. Bagi sesuai pendapatannya aja. Pokoknya prinsipnya dipisah, uang Herbalife dengan uang pribadi kita gitu ya. Kalau misalnya Herbalife juga dipisah lagi tuh, ada uang modal dan operasional dan untuk tabungan kita gitu, seperti itu. Tabungan itu maksudnya profit Herbalife dimasukin di satu khusus gitulah, rekening khusus. Seperti itu, teman-teman. Tergantung income teman-teman lah, ya. Ada berapa sumber? Ada berapa sumber? Ya baiknya disarankan 4 tadi dari infonya Mbak Puji, berarti disarankan 4 teman-teman. Ya, cuma 3 betul, 3. Sorry 3. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman semua? Sudah cukup? Yakin cukup nih? Ya sudah kalau gitu. Baiklah kalau sudah cukup, sebelum closing ada sepatah dua patah dari Bapak Kepala Sekolah. Betul nggak Pak Ade? Oh, betul. Oke. Siap. Kali gitu kita sambut Pak Kepala Sekolah kita. Oke, terima kasih Mas Hari, terima kasih Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ternyata dosen terbang kita luar biasa ya. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Ya, kemarin saya hanya tunjukkan kisi-kisinya, tetapi pengembangannya sangat luas. Jadi teman-teman yang sudah masuk ke sekolah bisnis ini sangat-sangat beruntung mendapatkan ilmu dari Mbak Puji tadi. Ya, dan kita lihat beliau ini latar belakangnya adalah seorang teknik sipil. Saya juga orang teknik, dan saya tahu dari beberapa jurusan teknik yang lain, arsitek, sipil, mesin, elektro, itu yang paling sulit itu adalah katanya dulu adalah teknik sipil, katanya seperti itu, ya benar nggak Mbak Puji? Sehingga pada saat Mbak Puji begitu beliau diberi tanggung jawab ya kan oleh orang tuanya, ternyata beliau suka nggak suka mau nggak mau harus menerima, dan itu harus benar-benar beliau harus mulai belajar ya, dan ternyata memang nggak sulit
Seperti itu. Asal kita semuanya mau belajar. Saya sangat suka sekali dengan slide-nya Mbak Puji yang tadi membandingkan antara bisnis konvensional dengan bisnis Herbalife. Ya, teman-teman, itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman coba, teman-teman nanti baca lagi. Coba nanti teman-teman baca lagi, apa sih bedanya konvensional sama Herbalife. Ternyata kita itu di Herbalife itu ternyata sangat-sangat mudah untuk bisa menjadi seorang pebisnis. Ya, ini sekedar contoh ya. Kemarin saya punya customer, beliau adalah seorang guru dan suaminya adalah seorang pebisnis tetapi konvensional. Saya tanya, Bu, suaminya masih menjadi kontraktor itu enggak, Bu? Kereta api cepat Jakarta Bandung. Oh, sekarang titiknya udah selesai. Terus apa? Suami saya sekarang lagi bisnis baru lagi, Pak Basuki. Apa, Bu? Ingin jadi distributor tabung gas. Nah, saya cerita ya, sedikit ya. Tabung gas itu harganya satu buahnya itu, tabungnya saja yang subsidi itu, yang berapa itu? Yang 3 kilo, itu harganya 105.000 per tabung. Dan untuk memulai sebuah bisnis untuk menjadi distributor, beliau harus membeli paling tidak 600 tabung. Jadi, berapa modal yang beliau keluarkan untuk membeli tabung? Itu adalah sekitar 63 juta, teman-teman. Dan ternyata, pada saat kita menjual tabung, untungnya berapa? 5.000. Ya, itu paling hanya 5.000-an itu satu tabung. Artinya, kalau kita ingin untuk bisa mengembalikan modal 63 juta itu, dibagi 5.000, itu kira-kira beliau harus bisa menjual tabung 12.600 tabung modal baru balik, teman-teman. Coba. Sulit nggak? Sulit itu. 1 bulan, beliau harus bisa menjual 420 tabung per hari, teman-teman. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Ya, saya pikir juga nggak bisa menjual tabung sampai 420 sehari itu. Anggap aja 100 tabung per hari. Artinya beliau akan BEP, balik modal, break even point, itu paling tidak 126 hari. Kira-kira lebih dari 3 bulan, teman-teman. Ya, belum nanti ditipunya. Katanya seperti itu. Karena kalau bisnis konvensional, itu rawan sekali ditipu. Mbak Puji pun tadi juga ditipu sama sales obat. Ya, seperti itu. Tapi di Herbalife, sebetulnya nggak ada yang nipu. Ya, kadang-kadang member kita aja yang merasa tertipu oleh kita. Nah, seperti itu, teman-teman. Hati-hati ya. Makanya, ini sekaligus saya mengingatkan, tolong besok hadir di supervisor workshop. Saya akan membahas bagaimana cara kita membangun kepercayaan member kepada kita. Jangan sampai ada member kita itu merasa tertipu oleh kita. Karena Herbalife itu tidak ada tipu menipu. Seperti itu. Oke, terus tadi sedikit saya mengomentari Mbak Hanifah. Mbak, saya mulai dari mana, Mbak? Ya kan, Mbak, saya mulai dari mana untuk bisa mencatat itu? Sebetulnya tadi Bu Asih sempat bisik-bisik ya. Sebetulnya dari niat, Bi. Katanya seperti itu. Ya kan. Oke, niat sih niat ya kan, tetapi niatnya itu seperti apa? Jadi kalau menurut saya, teman-teman, mulailah dari hal yang paling mudah, yaitu dengan membuka minimal 2 rekening. Ya, jangan banyak-banyak ya. Kalau 4-5 rekening nanti bunganya atau administrasinya nanti malah membebani teman-teman. Padahal di situ tidak ada isinya kan. Nanti uangnya habis buat bayarin administrasi saja. Minimal 2 rekening. Ya, yang 1 rekening itu untuk tabungan, yang 1 rekening itu untuk sirkulasi keuangan, entah itu untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu untuk berbisnis, ya. Seperti itu. Yang ini jangan dikutik-kutik. Ya, seperti Pak Torik tadi punya tabungan di BNI, begitu masuk, udah, jangan dikutik-kutik. Jadi teman-teman juga sama nih. Misalnya, ternyata, oh saya bulan ini sudah profitnya sudah 5 juta, udah 1 juta langsung dimasukkan ke situ. Apapun yang terjadi, itu jangan dikutik-kutik. Ya, seperti itu. Itu memulainya dari situ. Ya, jadi, ya teman-teman, ilmunya hari ini sungguh sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Puji. Ya, ternyata benar-benar di luar ekspektasi saya. Ya kan, saya sangat senang sekali dan mengena, ya kan, dan teman-teman harus hati-hati dalam berinvestasi. Ya, tadi juga disinggung juga nih. Ini saya mumpung ingat. Tadi ada juga yang namanya sedekah. Ingat teman-teman, di agama kita ada namanya zakat profesional. Nah, ada zakat mal. Nah, itu jangan sampai lupa. Kalau pengen tahu lebih detailnya tanya Mbak Google itu. Apa sih zakat profesional?
apa sih sebetulnya zakat mal, ya? Apa sih zakat fitrah? Nah, seperti itu, ya. Oke, itu aja teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Puji, ya, yang sangat luar biasa sekali ilmunya. Dan besok Pak Torik akan membahas masalah marketing plan, masih urusannya dengan duit lagi. Oke, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Heri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dik, terima kasih Mbak Puji. Teman-teman, yuk kita ucapin terima kasih buat Mbak Puji. Semoga menjadi amal jariah dan berkah buat kita semua. Serta terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan kita. Walaupun beliau lagi ada Zoom, ada angin. Walaupun beliau lagi ada Zoom di tempat lain, tapi beliau tetap menyempatkan diri hadir dalam acara bisnis yang luar biasa ini, kuliah bisnis pada malam ini. Oke teman-teman, mari kita ucapkan banyak terima kasih kepada para guru-guru kita. Semoga menjadi amal jariah beliau dan menjadi berkah kita semua. Terima kasih Mbak Puji. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Tidak ada yang salah Mbak Puji. Tidak adanya. Mbak Puji, keren. Mantap. Oke. Diem-diem keren. Mbak Yuli mana Mbak Yuli? Oh itu dia Mbak Yuli. Hai. Mbak Yuli mana Mbak Yuli? Mbak Yuli lagi dangdutan. Iya. Mbak Yuli lagi enggak. profit. Oke. Enggak. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Selamat istirahat. Jangan lupa besok ada supervisor training jam 2 ya Pak Dea. Ya, jam 2 siang. Kemudian malamnya di jam yang sama, 7:30 ada training lagi, yaitu marketing plan oleh Pak dosen Torik. Oke teman-teman, itu saja dari kami. Mohon maaf, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam Jumatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari selalu fresh deh. Makasih. Mas Hari fresh terus. Ya karena baru dapat transferan. Ngomong-ngomong masalah rekening, kalau dapat uang transferan tuh jangan nama yang punya ID ya. Ada istri saya nggak di sini? Wah, ada. Transfer lagi Mas Hari, begitu. Kalau saya, ID saya transfer lagi ke rekening suami. Wih, mantap, mantap. Luar biasa Mbak Yuli. Kalau saya keep sendiri Mbak Yuli. Jangan, ntar dia nggak mau disuruh ngambek lagi. Mbak Yuli kenapa sih videonya kok nggak diliatin? Yuli lagi suntuk, ngantuk. Oh, saya pikir lagi nyusuin anak. Anak gede. Mbak Yuli lagi mijitin lakinya loh. Maljum. Udah. Tuh lihat tuh, TVT sama Pak Hari tuh. Asik kayak geboy udah berdua tuh. Dari tadi saya salah fokus sama TVT. Nempel terus. Udah gitu, udah nempel tangannya di bawah terus. Baru mau ngomong, tangannya gimana? Tangannya ngapain itu di bawah? Harusnya tangannya di atas itu. Blow up. Oh, blow up. Ya. Udahlah, oke lah teman-teman, udah. Ini nggak bubar. Bubar. Bubar sana, jalan. Kasih ya, ada. Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.